Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Anggi dengan NPM 192114071 dari kelas 6B akan mempresentasikan proposal dengan berjudul penggunaan kitosan kulit udang Finame sebagai pengawet pada buah stroberi dan tomat, dengan dosen pembimbing Bapak Diki Miswanda MSc. Latar belakang penelitian: Indonesia mempunyai potensi hasil perikanan laut yang sangat berlimpah. Namun, potensi ini masih belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Menurut data Dirjen Perikanan, total potensi ini diperkirakan 2-7 ton atau ton per tahun, yang bisa dimanfaatkan baru sekitar 40% atau 2,7 ton per tahun. Dalam perkembangannya, Indonesia memasukkan udang fanamel sebagai salah satu jenis udang budidaya tambak. Selain udang windu dan udang putih atau udang rebun yang sudah terkenal lebih dahulu. Kitosan adalah salah satu bahan yang bisa digunakan untuk pengawet atau coating buah, yang merupakan polikasarida berasal dari limbah kulit udang-udangan. Kitosan mempunyai potensi yang baik sebagai pelapis buah-buahan. Sifat lain kitosan adalah dapat menginduksi enzim kitmase pada jaringan tanaman. Enzim ini dapat mendekresi kitin, yang menjadi penyusun utama dinding sel fungi, sehingga dapat digunakan sebagai fungisida. Adapun beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelapisan dengan kitosan dapat memperpanjang daya simpan dan kesegaran serta menjaga produk dari kerusakan. Kitosan pada konsentrasi 1,5% dilaporkan dapat memberikan hasil terbaik dalam mempertahankan kualitas buah apel. Perlakuan juga dilakukan terhadap salak pondo dengan konsentrasi 0,5% pada penyimpanan suhu 15 derajat Celcius. Terbukti mampu menghambat kerusakan buah salak pondok selama penyimpanan baik kerusakan kimia maupun fisik. Tujuan penelitian: mengetahui apakah daya tahan buah stroberi akan bertahan lama dengan pengalikasian kitosan dari limbah udang Finame. Kedua, mengetahui apakah daya tahan buah tomat cherry akan bertahan lama dengan pengalikasian kitosan dari limbah udang Finame. Yang ketiga, mengetahui kadar vitamin C setelah dilakukan pengawet dengan menggunakan kitosan. Hipotesis: dasar pemikiran, kitosan adalah salah satu bahan yang bisa digunakan untuk pengawet atau coating buah, yang merupakan polikasarida berasal dari limbah kulit udang-udangan. Adapun daya tahan buah tomat cherry digunakan bertahan lama dengan pengalikasian kitosan dari limbah udang. Daya tahan buah stroberi diduga akan bertahan lama dengan pengalikasian kitosan dari limbah udang Finame. Pemikiran: vitamin C adalah vitamin anti sariawan, oleh karena itu digunakan untuk pencegahan dalam pengobatan sariawan. Vitamin C mulai dikenal setelah dipisahkan dari air jeruk pada tahun 1928. Penyakit karena defisiensi vitamin C telah mengetahui masyarakat para pelaut untuk beberapa abad sebelum dikenal adanya vitamin. Diduga kadar vitamin C tidak berubah setelah dilakukan pengawet dengan menggunakan kitosan. Perencanaan penelitian: kitosan plus sampel stroberi, dia mati. Kitosan plus sampel tomat, dia mati. Larutan baku sampel dicampur aqueous menjadi spektrofotometer UV vis. Metode penelitian: persiapan sampel: limbah kulit udang Finame sebanyak 10 kg dicuci dengan air sampel bersih dari zat pengotor, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering. Setelah kering, sampel dihaluskan dan diayak hingga memiliki tekstur seperti serbuk. Proses demineralisasi: serbuk kulit udang Finame yang sudah dihaluskan ditambahkan larutan HCl 1,5 m dengan perbandingan 1,15 B/V antara pelarut dengan sampel. Kedua campuran tersebut dicampur dalam beker gelas, kemudian dipanaskan pada suhu 60-70
derajat Celcius. Selama 4 jam, sambil dilakukan pengadukan dengan kecepatan 50 rpm menggunakan magnetic stirrer. Setelah mencapai batas waktu, campuran didiamkan sampai filtrat dan residunya terpisah. Setelah itu, filtrat dibuang dari residu yang diperoleh, dicuci dengan Aquades beberapa kali sampai pH netral. Kemudian, residu dikeringkan dalam oven pada temperatur 80 derajat Celcius selama 24 jam. Residu yang diperoleh setelah dikeringkan kemudian didinginkan dalam desikator lalu ditimbang. Proses deproteinasi residu kulit udang Vennamia dihasilkan setelah melewati proses demineralisasi ditambahi larutan NaOH 3,5% dengan pembanding 1:10 antara pelarut dengan sampel. Kedua campuran tersebut dicampur dalam beker gelas kemudian dipanaskan pada suhu 60-70 derajat Celcius selama 4 jam sambil dilakukan pengadukan dengan kecepatan 50 rpm menggunakan magnetic stirrer. Pengaplikasian kitosan hasil isolasi dari limbah kulit udang Vannamia pada buah stroberi dan tomat cherry. Membuat larutan kitosan hasil isolasi dari masing-masing sampel dengan 4 varian konsentrasi, yaitu 0,5 gram, 1 gram, 1,5 gram, 2 gram, yang dilarutkan dalam 100 ml asam asetat dan dimasukkan ke dalam wadah yang berbeda. Kemudian, buah stroberi dan tomat cherry direndam ke dalam larutan kitosan hasil isolasi masing-masing sampel yang telah dibuat, dengan waktu perendaman selama 15 menit, 30 menit, 45 menit, dan 60 menit untuk setiap konsentrasi. Setelah mencapai batas waktu, buah dikeluarkan lalu disimpan pada suhu kamar. Selanjutnya, dilakukan pengamatan selama 4 hari berturut-turut pada buah stroberi dan tomat cherry terhadap daya tahan masing-masing buah. Penetapan kadar vitamin C pada berbagai sampel, dipipet masing-masing larutan sebanyak 5,0 ml dari larutan baku sampel. Dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml. Lalu ditambah Aquades sampai garis tanda batas. Kemudian, diukur serapan pada panjang gelombang maksimum, kemudian dilanjutkan perhitungan kadar yang menggunakan rumus kadar konsentrasi kali volume kali Fp per berat sampel. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.